Ken Arok damar jagat Gunung Semeru. Ia bergelar Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi. Arok memerintah kerajaannya dengan arif dan bijaksana, serta disenangi para rakyat. Ken Arok merupakan tokoh yang sangat fenomenal dalam kancah sejarah di tanah Jawa. Dialah Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari. Kisahnya dimulai dari kelahirannya sebagai bayi buangan. Pergulatan batin pun terjadi pada diri Ken Endok, ibu kandung Ken Arok, saat membuangnya ketika masih bayi. Sepak terjang Arok tidak hanya sampai di situ. Ia pun tidak sengaja bertemu dengan Tita, seorang anak kepala desa Sagenggeng. Kemudian mereka berdua bersahabat dan belajar bersama di perguruan tempat Bapak Tantripala. Setelah lulus, Bapak Tantripala menyuruh mereka menemui Dang Hyang Loh Gawe untuk berguru dengan beliau. Namun perintah Bapak Tantripala diabaikan begitu saja karena mahalnya biaya pendidikan, dan di sana hanya menerima murid dari anak pejabat dan saudagar kaya. Ken Arok hanya bisa melihat para murid belajar dari jauh karena takut ketahuan orang lain. Pada kesempatan yang tidak terduga-duga, Arok bertemu dengan Empu Palot, kemudian berguru padanya. Setelah berguru dengan Empu Palot, kemudian beliau mempertemukan Arok dengan Dang Hyang Loh Gawe. Akhirnya Arok pun menjadi muridnya pula. Dan di sanalah awal pertemuannya dengan Ken Dedes, kembang desa Panawijen. Kisah Ken Arok sesak dengan kisah-kisah yang dramatis dan kompleks. Ken Arok adalah gambaran lelaki hebat, cerdas, dan pemberani. Ia yang bukan keturunan raja tidak hanya berhasil menjungkalkan Tunggul Ametung, namun mampu pula meruntuhkan kedikdayaan sang raja di Raja Kadiri, Sri Kertajaya. Siasat politik yang dibangun dan ditempuhnya dalam beberapa aspek tampak sangat kesatria, dan dalam beberapa sisi kehidupan yang lain terlihatlah bahwa Ken Arok tetap sosok yang menawan. Sejarah ini membabar dengan apik dan liris peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Ken Arok. Dari kisahnya sebagai cah angon yang pas-pasan, kondisi politik di saat ia bertumbuh hingga mencapai kekuasaan, dan kisah cintanya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tanggung jawab kekuasaan itu sendiri. Kini tidak ada yang dapat menghentikan si anak desa untuk membuat tatanan baru dan menguasai tanah Jawa. Sebuah tanggung jawab yang telah menjadi anugerah mendarah daging dan akan terus kalian saksikan pada raja-raja Jawa berabad-abad lamanya setelah masaku. Tidak hanya itu, para sejarawan pun telah mengklaim bahwa Ken Arok merupakan anak dari Dewa Brahma dan titisan Dewa Wisnu. Pancaran sinar terang dapat terpancar dari tubuhnya, serta rajah telapak tangan kanannya berbentuk cakra, dan rajah telapak kirinya bertanda tutup kerap. Dan di dalam mulutnya ada semesta yang tiada bertepi. Hal inilah yang membuktikan bahwa Ken Arok adalah sesosok pria yang luar biasa. Ketika zaman pemerintahan kerajaan Sri Maharaja Kertajaya yang berpusat di Kadiri sangat berkuasa. Pada situasi tersebut, bahwa kekuasaan dan keserakahan Baginda Kertajaya begitu dibenci oleh rakyat, terutama penduduk Tumapel, Janggala, dan sekitarnya. Begitu sengsara dan menderitanya mereka yang terlahir jauh dari panggung kekuasaan, menjadi rakyat jelata yang hanya memperoleh rempah-rempah kecil dari hasil terperasnya keringat mereka. Sementara itu, Raja Kertajaya dan sanak kerabat serta sahabat dekatnya
dapat menikmati sepuasnya isi lumbung di Kadiri. Mereka bebas mengeruk isi lumbung negara untuk memuaskan hawa nafsu pribadi. Rakyat Tumapel hanya bisa terdiam, tidak berkutik. Tidak hanya kaum Paria, Sudra, dan Waisya, kaum Brahmana pun sama-sama terdiam. Semuanya seolah ingin lebih dapat menghirup udara segar di Marcapada dan sebisa mungkin menghindari kepala mereka terpisah dari badan, mengingat hanya kematian yang disediakan Raja Kertajaya bagi siapapun yang menantangnya. Hidup berfoya-foya, menghambur-hamburkan lumbung-lumbung negara untuk kenikmatan pribadi. Itulah perilaku Kertajaya si dandang gendis tersebut. Suatu ketika, Sri Maharaja Kertajaya terdiam dan bermuka tegang. Dari pasukan sandi telik yang disebarkannya, sang raja mendapat berita bahwa ada gerakan-gerakan yang mencoba menggoyangkan kekuasaannya. Ada orang-orang tertentu di wilayah Tumapel, Janggala, dan pinggiran Sungai Kaliberantas yang mulai menebar ketidaksenangan kepadanya dan mencoba ingin menjatuhkan kewibawaan sang raja. Orang-orang kepercayaan Baginda Kertajaya kemudian dipanggil untuk mendiskusikan tentang suatu rencana. Pertama, Emputan Agung, Pandita Agung Kediri. Kedua, Mahisa Walungan, Senopati Perang Agung Kadiri sekaligus adik kandung Sri Kertajaya. Ketiga, Kubar Paleman, Panglima Perang Kediri. Keempat, Arya Pulung atau Tunggul Ametung, perwira Kadiri tangan kanan Kertajaya. Kelima, Kepu Ijo, perwira Kadiri tangan kanan Tunggul Ametung. Dengan tegas Sri Kertajaya menunjuk Arya Pulung untuk menumpas pemberontakan-pemberontakan tersebut. Arya Pulung dapat melaksanakan tugas maha pentingnya itu dengan baik. Kertajaya sangat berbangga memiliki perwira Kadiri yang tangguh. Namun, ada satu yang tidak disukai Kertajaya dari sikap Arya Pulung. Meski dikenal sakti dan gagah, Arya Pulung juga dikenal tidak terlalu pintar. Kertajaya kerap menyindirnya dengan sebutan bebal. Namun kebebalan Arya Pulung membuat rasa suka Kertajaya jatuh padanya. Kertajaya memang menghendaki orang-orang yang setia, penurut, dikdaya, tetapi tidak terlalu pintar. Kertajaya beranggapan bahwa kepintaran hanya akan mendatangkan kesulitan dan bahaya bagi diri dan kekuasaannya. Semua syarat-syarat itu melekat pada Arya Pulung. Namun, ada satu perilaku Arya Pulung yang tidak disukai Kertajaya, yaitu ketampanan dan kegagahan Arya Pulung yang digunakan secara rakus untuk menjerat para wanita ke dalam pelukannya. Kertajaya sesungguhnya tidak ambil peduli jika para wanita jatuh dalam pelukan Arya Pulung, asalkan jangan istrinya, jangan prameswarinya. Karena beberapa kali Kertajaya memergoki lirikan mata rakus Arya Pulung pada sang permaisuri, jelas Kertajaya menangkap isyarat bahwa Arya Pulung tertarik pada kecantikan prameswarinya. Itulah dosa Arya Pulung terhadapnya. Maka agar lirikan itu tidak berbuah pengkhianatan dan penikaman cinta istrinya pada dirinya di kemudian hari, ia perlu mengirim Arya Pulung ke Tumapel, pusat segala keruwetan dalam wilayah pemerintahannya. Dengan cara itu, Kertajaya bisa lebih menilai kesetiaan Arya Pulung pada Kediri, pada titahnya, dan menghindarkan prameswarinya untuk terpesona dengan prajurit gagah unggulannya itu. Arya Pulung cukup memahami bahwa pengirimannya ke Tumapel adalah usaha penjauhan dirinya dengan prameswari Kadiri yang kecelitaannya laksana menyaingi bidadari.
Untuk sementara itu, ia tak terlalu peduli. Ia ingin segera menuntaskan tugas yang diembannya dan segera kembali ke Kadiri, serta berharap Dandang Gendis itu segera mati, hingga ia bisa merengkuh sang prameswari ke dalam pelukannya, meski ia belum mengetahui bagaimana caranya. Kedikdayaannya juga tidak diragukan lagi. Bahkan tidak kalah pula ia seandainya diadu kekuatan dengan Kubar Baleman dan Wahisa Walungan. Meskipun Arya Pulung terkenal dengan sebutan bebal dan ia telah menunjukkan kesetiaannya kepada Baginda Kertajaya. Dalam tafsir sejarah negara Kertagama tidak ada disebutkan bahwa Kertajaya memiliki kewaspadaan terhadap Arya Pulung, apalagi dalam urusan wanita. Baginda Kertajaya begitu percaya dan mengasihi Arya Pulung sebagai perwira andalannya. Setelah Arya Pulung berhasil melaksanakan tugas maha penting yang dititahkan Kertajaya kepadanya, maka ia berhak mendapatkan penghargaan dari Sang Maharaja. Di hadapan seluruh petinggi dan perwira kerajaan Kadiri, Maharaja Kertajaya mengangkat Arya Pulung menjadi Akuwu Tumapel. Diberinya gelar untuk Arya Pulung, yakni Sang Tunggul Ametung, yang berarti gada penghancur nan tangguh. Arya Pulung terpaksa menerima penunjukan itu meski ia tidak suka. Ia tahu ia makin disingkirkan dari Kadiri dan dijauhkan dari wanita impiannya. Dendam di hatinya pada Sri Kertajaya semakin membara, menjulang, dan menguat. Untuk sementara waktu, ia terpaksa mengalah, namun ia tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menuntaskan rasa dendamnya itu. Dengan tegas, ia berniat akan menggulingkan kekuasaan Sri Kertajaya. Ia segera menyusun kekuatan di Tumapel sekuat-kuatnya sebelum menyerang Kadiri dan merobohkan singgasana Kertajaya. Bagi Tunggul Ametung, ia tidak perlu takut kepada siapapun kecuali terhadap Sri Maharaja Kertajaya. Itu pun juga secara lahiriah semata. Secara batin, ia menentang, bahkan sangat membenci Kertajaya. Ia berniat kuat menggulingkan kekuasaan Dandang Gendis itu. Sejak ia diangkat menjadi Akuwu, Tunggul Ametung merasa bahwa sesungguhnya ia telah disingkirkan dari Kadiri. Ia yakin penyingkirannya itu karena rasa cemburu dan kekhawatiran si Dandang Gendis. Begitu ia menyebut Sri Maharaja Kertajaya dengan jengkel di dalam hati. Ia tetap akan merebut sang prameswari dari tangan Kertajaya. Memang ia amat tergoda dengan kecantikan sang prameswari Kadiri. Ia sungguh ingin memiliki si cantik jelita itu. Terlebih setelah ia diasingkan ke Tumapel, kian tinggi melangit dendam kesumah dan kebenciannya. Untuk sementara waktu, Tunggul Ametung hanya menyimpan kegeraman dan kemarahannya di dalam hati, menyimpan dendam yang seolah memenuhi seluruh relung-relung hatinya. Ia tidak hanya berharap semoga si Dandang Gendis segera mati, tetapi ingin sekali ia sendiri menghabisi nyawa Dandang Gendis dengan kedua tangannya, lalu merebut tahtanya dan juga si jelita prameswarinya. Berkeinginan seperti itu, Tunggul Ametung pun mulai giat dan aktif mempersiapkan diri. Kebencian Tunggul Ametung kepada Kertajaya lainnya, yakni Maharaja tersebut selalu meminta upeti dalam jumlah yang banyak, sesuatu yang membuat kebencian Tunggul Ametung kian membumbung. Bahkan dari waktu ke waktu terus saja meningkat jumlah permintaannya. Kebencian Tunggul Ametung kepada Kertajaya kian membumbung tinggi. Perihal didepaknya Tunggul Ametung dari Kadiri merupakan salah satu cara Kertajaya untuk menjauhkannya dari sang prameswari. Belum lagi
Permasalahan upeti yang harus dikirim ke Kadiri dengan jumlah yang tidak sedikit. Hal inilah yang membuat Tunggul Ametung semakin muak kepada Dandang Gendis itu dan ingin sekali menghabisi nyawanya. Tunggul Ametung merasa bahwa kekuatan dan laskar tempurnya masih di bawah Kertajaya, namun dendam di hatinya masih tetap bergejolak. Keadaan Tumapel dalam kekuasaan Tunggul Ametung sangat memprihatinkan. Masyarakat Tumapel hidup dalam kenistaan. Pelacuran, perjudian, dan minuman keras semakin merajalela. Bahkan moral masyarakat bertambah bejat kelakuannya. Akuwu Tunggul Ametung memimpin dan memerintah Tumapel sesuai dengan kehendaknya. Ia tidak memperdulikan nasib rakyat Tumapel yang miskin. Ia hidup dalam kemewahan dan dikelilingi oleh wanita-wanita cantik tanpa dinikahi. Tunggul Ametung tiada pernah kehabisan wanita, karena setiap saat para prajuritnya menghadapkan perawan-perawan tercantik dari seluruh penjuru Tumapel yang khusus dipersembahkan untuk Yang Mulia Tunggul Ametung. Hanya perawan asli dan Tunggul Ametung menolak wanita biasa yang tidak lagi suci, kecuali sang prameswari Kediri, si jelita yang menggoda hasratnya sejak ia masih di Kadiri. Sri Maharaja Kertajaya jelas mengetahui sepak terjang Tunggul Ametung di Tumapel, namun ia tidak terlalu ambil peduli. Baginya yang terpenting adalah langgengnya kekuasaan yang digenggamnya. Tidak ada orang yang berani mencoba meruntuhkannya, dan upeti tetap deras mengalir mengisi lumbung-lumbung di Kadiri. Ia dan sanak keluarga serta orang-orang terdekatnya tetap dapat menikmati sepuas-puasnya. Bagi Sri Maharaja Kertajaya itulah yang terpenting. Tunggul Ametung sanggup memenuhi permintaan Kertajaya, namun di dalam hatinya tersimpan rencana besar untuk menghancurkan Dandang Gendis tersebut. Di Tumapel, Tunggul Ametung hidup laksana raja muda, sekalipun ia hanya seorang Akuwu. Ia bukan Akuwu biasa. Tunggul Ametung adalah Akuwu istimewa dan mendapat keistimewaan dari Kadiri. Ia punggawa unggulan Kadiri dan menjadi tangan kanan Sri Maharaja Kertajaya dalam menumpas pemberontakan. Ia juga terkenal sakti. Tubuhnya bagai terbuat dari baja, tidak mempan senjata. Sifatnya juga amat kejam, jauh dari sifat welas asih. Baginya, ia tidak perlu takut kepada siapapun kecuali terhadap Sri Maharaja Kertajaya. Untuk memperkuat diri, Tunggul Ametung merekrut pemuda-pemuda Tumapel menjadi prajurit-prajuritnya dan persenjataan dalam jumlah banyak. Ia perintahkan empu-empu bekerja lebih keras lagi, guna membuat aneka jenis senjata untuk mempersenjatai para prajurit Tumapel. Jika semula ia mengambil secara paksa pemuda-pemuda untuk dijadikan anggota pasukannya, ketika dahulu pertama tiba di Tumapel, kini ia menjanjikan bayaran yang besar bagi pemuda yang mau menjadi prajurit Tumapel. Bayaran besar dan kehormatan tinggi selaku prajurit membuat para pemuda rela meninggalkan sawah, ladang, dan lahan garapannya untuk beralih menjadi prajuritnya. Tunggul Ametung bertindak lebih jauh. Untuk menandingi sebutan Sri Maharaja Kertajaya, ia pun meminta segenap prajurit dan juga rakyat Tumapel untuk memanggilnya Yang Mulia Akuwu. Tunggul Ametung benar-benar laksana raja muda Kadiri. Meski telah berlaku demikian, Tunggul Ametung masih tetap menghendaki mendapat dana yang lebih besar untuk mewujudkan impiannya. Ia pun mendapatkan akal. Ia mengetahui Tumapel adalah wilayah yang kerap didatangi para pedagang, baik yang sekedar melintas maupun yang sengaja datang.
Ia mengerti para pedagang yang kebanyakan lelaki itu membutuhkan kehangatan wanita dalam perjalanan mereka. Tunggul Ametung lantas melegalisasikan pelacuran di Tumapel. Maka tak berapa lama setelah ia menjadi akuwu, rumah-rumah pelacuran berdiri menjamur bagai cendawan di musim hujan di Tumapel. Pajak pelacuran pun mulai memenuhi pundi-pundinya. Tak hanya berhenti di situ, Tunggul Ametung juga memperbolehkan perjudian berlangsung di Tumapel dengan pajak tinggi yang harus disetor ke kas Pakuwon. Para penjudi dari Tumapel dan wilayah lain lantas menjadikan Tumapel sebagai tempat paling nyaman dan aman untuk mengadu nasib. Kian lengkap prasarana yang disediakan Tunggul Ametung. Setelah ia memperbolehkan berdirinya kedai-kedai tua, arak-arak lokal yang amat memabukkan dijual bebas. Para pedagang tua mendatangkan pula dari luar Tumapel untuk memenuhi kebutuhan tua yang terus meningkat. Semua yang diupayakan Tunggul Ametung itu menghasilkan keuangan yang besar baginya. Sebagian kecil hasilnya dikirimkan Tunggul Ametung untuk mengisi lumbung-lumbung Kadiri sesuai permintaan Kertajaya, dan sebagian besar memasuki kantongnya sendiri. Tunggul Ametung pun hidup berlimpah ruah kekayaan, dikelilingi wanita-wanita cantik yang dianggap sebagai selir-selirnya. Judi, pelacuran, dan minuman keras adalah trisula yang saling erat berhubungan. Dua hal yang kemudian biasa mengikuti adalah madap alias menggunakan candu, dan maling atau mencuri. Jika lima hal itu telah bergabung, maka kerusakan pada masyarakat yang menjadi buahnya makin lengkaplah sebuah keburukan. Itu pula lah yang terjadi di Tumapel. Tumapel seketika menjadi daerah paling rusak di seluruh wilayah bekas Janggala. Segala bentuk kejahatan terdapat di sana. Perampokan, penjarahan, pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya tumbuh subur menjamur. Di Tumapel, yang kaya memang bisa bertambah kaya, meski banyak pula yang jatuh miskin setelah kekayaannya ludes di meja-meja perjudian, atau habis untuk membayar ongkos kehangatan para pelacur. Wanita-wanita yang semula terhormat dan kaya jatuh bangkrut, dan banyak yang menjadi pelacur setelah tidak menemukan jalan lainnya. Laki-laki yang semula terhormat segera bergabung dengan perampok dan pencuri setelah tak lagi berharta. Mengetahui kondisi itu, Tunggul Ametung tetap diam mematung. Hati batunya tak tersentuh dengan kondisi yang memilukan itu. Baginya yang terpenting adalah kekuatan laskar tempur Tumapel yang terus-menerus ditambah dan diasahnya. Ia terus menghitung kekuatan Kadiri yang hendak ditaklukkannya dan tidak terpengaruh dengan kondisi rakyat Pakuwon yang dipimpinnya. Ia segera bergerak untuk menumpas pemberontakan dan kejahatan jika gerakan-gerakan itu mulai mengancam keutuhan Kadiri dan Tumapel. Terlebih lagi jika berani merongrong kewibawaannya selaku akuwu. Dengan tangan besi, ia dapat menghukum siapa saja yang dianggapnya berani berbuat onar di Tumapel. Namun itu tak juga membuat kejahatan dan pemberontakan segera menghilang di Tumapel, tetapi justru kian banyak adanya. Sudah dapat dipastikan bahwa situasi dan keadaan Tumapel saat Tunggul Ametung berkuasa begitu memprihatinkan. Seolah-olah Tunggul Ametung tidak ambil peduli melihat kondisi Tumapel yang serba kacau balau. Sang akuwu hanya memikirkan keuntungan sebanyak-banyaknya untuk mengisi kas di Pakuwon.
Kegemaran Tunggul Ametung adalah bermain cinta dengan banyak wanita-wanita cantik, terutama wanita yang masih perawan. Ia memang lelaki gagah, berwajah tampan dan bertubuh kekar. Banyak wanita yang terjerat dengan ketampanannya, lalu terjerat pula ke dalam pelukannya. Tunggul Ametung yang tampan, meski mempunyai pandangan mata tajam laksana elang, tidak hanya piawai memainkan pedang di medan laga, tetapi sangat lihai dalam memuaskan wanita di ranjang. Resi Agung Yogiswara Girinata. Berbicara mengenai penokohan Resi Agung Sri Yogiswara Girinata, bahwa beliau merupakan seorang Brahmana terhormat yang berasal dari Dusun Agung. Yang suci Guru Resi, begitu Brahmana Agung itu kerap disebut segenap warga dengan rasa hormat. Sang Resi Guru Resi adalah pemimpin padepokan Girilaya. Banyak para murid yang berbondong-bondong untuk menimba ilmu dan menyerap ilmu darinya. Sang Resi juga terkenal sakti mandraguna. Ucapannya sangat bertuah, memberikan kedamaian hati bagi pendengarnya ketika beliau memberikan wejangan, akan tetapi dapat pula menjadi petaka ketika ia telah marah dan mengucapkan sumpah kutuknya. Resi Agung Yogiswara Girinata telah sepuh usianya, pernah juga beliau berkeluarga, dan Ken Suraida adalah nama istri sang resi terdahulu. Istri tercintanya telah meninggal dunia karena mempertahankan kesucian dan kehormatannya ketika wilayahnya mendapat serbuan pasukan musuh. Ken Suraida merupakan sosok wanita yang tegas mengutamakan kesucian serta kehormatan diri, hingga ia rela membayar dengan nyawanya sendiri ketika kehormatannya hendak diusik paksa. Setelah kematian istrinya, beberapa tahun kemudian sang resi menikah lagi. Disebutkan bahwa sang Resi Guru Resi menikahi seorang kembang desa yang berasal dari Pangkur. Dialah Astia atau Ken Endok, salah seorang gadis remaja desa Pangkur yang kecantikannya sangat mempesona. Ia terkenal karena parasnya yang cantik, elok, dan sangat dipuja-puja oleh banyak lelaki. Usianya masih 12 tahun, namun garis-garis kejelitaannya telah tegas mengemuka. Molek, sintal, kulitnya terawat tiada cacat, cemerlang berwarna putih kekuningan. Dihiasi pula kemolekan wajah itu dengan keindahan sikap perangainya. Sikapnya menarik, mempesona, serta tutur bicaranya lemah lembut. Sungguh ia kembang desa Dusun Pangkur. Ken Endok membuat tidak sedikit lelaki desa Pangkur dan desa-desa sekitarnya mabuk kepayang serta mengimpikan bisa memperistrinya. Bukan hanya para jejaka yang bertekuk lutut, melainkan lelaki yang telah beristri pula. Ia tetap kukuh menjaga keutuhan keperawanannya. Sampai pada waktunya tiba, rencana Dewata Agung pada diri Ken Endok berlaku kemudian, hingga pinangan seorang Brahmana Resi Agung Sri Yogiswara Girinata pada akhirnya diterimanya. Sang Resi Guru Resi mendapati jiwa Ken Suraida menitis pada diri Astia atau Ken Endok ini. Beliau tidak ragu untuk meminang si jelita remaja desa Pangkur itu. Astia menerima pinangan sang resi meski perbedaan usia di antara mereka sangat jauh bagi seorang kakek dengan cucunya. Jadilah Astia selaku istri sah yang suci Guru Resi dan kemudian lebih dikenal dengan sebutan Ken Endok. Ken Endok bersedia menerima pinangan dari seorang Brahmana, yakni Resi Agung Sri Yogiswara Girinata. Walaupun usia mereka terpaut sangat jauh, pernikahan di antara keduanya tetap dilangsungkan.
Sang resi sungguh berbahagia mendapatkan istri kedua yang sifatnya hampir memiliki kesamaan dengan istrinya terdahulu. Sang resi tetap meyakini bahwa jiwa Ken Suraida telah menitis pada diri Ken Endok. Menjadi istri seorang Brahmana merupakan sebuah kehormatan tertinggi bagi seorang sudra seperti Ken Endok. Namun itu dalam pandangan masyarakat umum, tetapi tidak untuknya. Bagi Ken Endok, pernikahannya dengan Resi Girinata laksana ujian berat dalam hidup yang seakan tiada berkesudahan. Bukan karena sikap sang resi itu buruk kelakuannya, melainkan fungsi suaminya tidak seperti seorang suami pada umumnya. Resi Girinata tidak sekalipun menyentuhnya. Bahkan hingga 10 tahun berlalu, Ken Endok tetap perawan suci. Sang resi bagai gunung es yang dingin, seakan kemolekan dan kecantikan istrinya tidak membuatnya berhasrat untuk menyentuhnya. Berikut ini adalah 2 buah kutipan yang menunjukkan betapa gundah gulana hati Ken Endok setelah menjalani kehidupannya dengan sang resi. 10 tahun hidup berumah tangga tanpa sekalipun dipenuhi gejolak birahinya sungguh merupakan sebuah siksaan yang sangat berat bagi Ken Endok. Apalagi saat di puncak usia remaja, ketika gairahnya tengah memuncak. Sang resi bagai gunung es yang sangat dingin, seakan kemolekan dan kecantikan istrinya tak membuatnya berhasrat untuk menyentuh istrinya. Ia memang pelindung dan penjaga raga serta keselamatan Ken Endok, tapi bukan penjawab gairah Ken Endok. Keinginan Ken Endok untuk berhubungan badan bagai satu tangan yang hendak bertepuk. Berulang-ulang Ken Endok telah meminta nafkah batin itu, baik secara rahasia maupun terang-terangan, namun sang resi tak juga memenuhinya. Sekalipun juga selama mereka berumah tangga, selama 10 tahun usia pernikahan mereka, sang resi enggan menyetubuhinya. Selama 10 tahun, Ken Endok masih tetap perawan suci. Walaupun desakan Ken Endok kian memaksa, tetapi sang resi tidak juga menggaulinya. 10 tahun hidup berumah tangga tanpa sekalipun dipenuhi gejolak birahinya sungguh merupakan siksaan yang sangat berat bagi diri Ken Endok. Apalagi saat di puncak usia remaja, ketika gairahnya tengah memuncak, sang resi tetap menolak untuk bersetubuh dengan istrinya, seakan kecantikan dan kemolekan sang istri tidak membuatnya berhasrat untuk menyentuh Ken Endok. Sesungguhnya Dewa Tanan Agung telah mempunyai rencana tersendiri padamu istriku, ujar sang resi lembut. Rencana apakah itu kakang? Aku tak bisa memberitahukanmu sayang. Namun yang perlu engkau ketahui, rencana Dewata Agung itu rencana yang indah untukmu. Bersabarlah istriku, tunggu waktunya tiba. Untuk saat ini, hiduplah selaku Brahmacari istriku. Hiduplah dalam kesucian. Tak perlu kenikmatan berhubungan badan, itu mengganggu pikiranmu. Itu hanya percikan dari buah nafsu duniawi. Hidup selaku Brahmacari akan membebaskanmu dari pikiran nafsu. Jelas sang resi, ungkap sang resi kembali. Sang resi mengetahui rahasia agung yang telah direncanakan oleh Dewata Agung pada diri Ken Endok. Namun sang resi enggan memberitahukan rahasia besar itu kepada istrinya. Ken Endok tampaknya tidak mau mengerti apa yang telah disampaikan oleh suaminya. Baginya yang dibutuhkan bukan sekedar wejangan, melainkan sentuhan sang suami. Sentuhan untuk memenuhi kebutuhan batinnya yang selama 10 tahun berumah tangga.
Ingin sekali Ken Endok merasakan bagaimana menjadi seorang istri yang mendapatkan kasih sayang suami berupa benih yang ditanamkan pada rahimnya. Ingin sekali ia mengetahui bagaimana rasa kenikmatan berhubungan suami istri itu. Ia merasa bukan seorang yogini yang harus membawa keperawanannya hingga mati. Suami sah Ken Endok adalah sang Resi Guru Resi, seorang Brahmana agung yang memimpin padepokan Girilaya. Lalu siapakah sosok Gajah Para yang dikisahkan dalam sejarah? Gajah Para dihadirkan sebagai pemuda tampan yang berasal dari golongan kasta Sudra dan sangat memegang teguh ajaran Sang Begawan Agung Siddhartha Gautama. Dalam kepingan-kepingan berikut ini akan ditunjukkan bagaimana pertemuan awal antara Ken Endok dengan Gajah Para. Suatu pagi dalam rine gerimis, Ken Endok tersandung akar pohon hingga terjatuh ketika menuju Pura Agung. Sesaji yang dibawanya tumpah berserakan di atas tanah bercampur air hujan. Ia merintih menahan kesakitan yang amat sangat pada kakinya. Ken Endok berteriak meminta tolong, namun teriakannya tertelan suara derasnya hujan. Ia mengaduh kesakitan, tetapi suara aduhannya tak mampu mengalahkan kerasnya suara air hujan yang tercurah. Berulang-ulang ia berteriak, semua usahanya berbuah kesia-siaan. Tak ada satu orang pun yang mendengar. Deras air hujan sepertinya memupus permintaan tolong dan suara mengaduhnya. Ken Endok terjebak dalam hujan lebat, basah kuyup, dalam kesakitan pada kakinya yang sangat. Maka pertolongan pun tiba baginya kemudian. Seorang pemuda gagah seusia dengannya berjalan setengah berlari melintas tak jauh dari tempat Ken Endok tergeletak. Sang pemuda tersentak mendapati tubuh Ken Endok rebah. Dengan langkah lebar ia bergegas menghampiri Ken Endok. Tak perlu menunggu lama, si pemuda lalu mengerahkan tenaganya untuk menggendong Ken Endok. Ia berjalan agak terhuyung-huyung menahan berat tubuh Ken Endok. Sementara Ken Endok merangkul leher kukuh si pemuda itu agar tak terjatuh ketika si pemuda melangkah. Hujan yang kian lebat membuat langkah si pemuda kian tersendat-sendat. Namun ia kuat maju, gagah melangkah menerobos curahan lebat air hujan serta jalan tanah licin berlumpur. Tenanglah Nyi, si pemuda tetap menyemangati. Ia berusaha memajukan kepalanya dengan posisi tubuh agak membungkuk agar Ken Endok tak semakin basah. Meski tak mampu juga menghindarkan Ken Endok dari luruhan derasnya air hujan. Rumahku tak jauh dari sini Nyi. Sebentar lagi kita akan tiba di sana. Ken Endok menganggukkan kepala. Satu tangannya tetap kukuh merangkul leher penolongnya, dan ujung hidung mancungnya menyentuh baju basah di pemuda itu. Hanya kain tipis basah yang menjadi jarak pemisah antara hidung Ken Endok dan dada bidang si pemuda itu. Hujan masih tetap deras, tubuh Ken Endok kian basah kuyup diterpanya, namun ia merasakan damai yang sangat. Ia merasakan kehangatan yang luar biasa saat berada dalam bobongan pemuda penolongnya. Beduk di hatinya keras bertalu-talu ketika kulit halusnya bersentuhan dengan tubuh kukuh itu dalam genggaman otot-otot kuat penolongnya. 10 tahun berumah tangga, tak pernah sekalipun ia mendapatkan kehangatan dekapan lelaki seperti yang dialaminya kini. Ini pertama kali baginya meski diganggu derasnya hujan. Maka ia pasrah dalam bahagia, meski sejenak kemudian dicoba ditepisnya rasa itu kuat-kuat, mengingat penolongnya adalah lelaki asing.
bukan Resi Girinata suami sahnya. Alangkah bahagia hatinya jika pembopongnya adalah sang resi. Ia mengeluh dalam hati, menggigil tubuhnya menahan gejolak rasa bahagia yang aneh itu. Si pemuda itu juga merasakan hal yang sama dengan Ken Endok. Ia begitu senang dapat menolong dan menggendong Ken Endok pada saat hujan deras menimpa mereka tadi. Si jelita dari desa Pangkur yang kecantikannya sungguh tiada tara ini ternyata dapat menyedot perhatian Gajah Para untuk mengaguminya. Namun tiba-tiba ia dikejutkan setelah mendengar ibunya berbicara bahwa wanita yang telah ditolongnya itu adalah istri sang Resi Guru Resi, yang tidak lain seorang Brahmana pemimpin padepokan Girilaya yang sangat disegani dan dihormati masyarakat. Gajah Para pun kecewa karena wanita yang dikaguminya itu telah memiliki seorang suami, hingga ia pun menjadi serba salah. Bagaimana sikap Gajah Para setelah mengetahui jika Ken Endok telah bersuamikan sang Resi Guru Resi? Ken Endok keheranan saat melihat Simbok dan pemuda penolongnya mendadak berubah sikap terhadapnya. Mereka tampak takut-takut datang mendekat kepadanya dengan jalan setengah membungkuk. Si pemuda lalu tegak berdiri, ngapurancang sikapnya, matanya tertuju lantai tanah. Ken Endok mencoba menegakkan badan, lalu bertanya untuk mengungkap keheranannya. Kenapa, Mbok? Ampuni kami atas kelancangan kami yang tidak bisa melayani Gusti Ayu dengan baik. Simbok berjongkok di depan kaki Ken Endok. Sang pemuda turut berjongkok di belakang ibunya. Ken Endok nampak kikuk mendengar sebutan Gusti Ayu yang diperuntukkan baginya. Ia merasa tak enak hati. Baginya ia tetap Ken Endok, meski suaminya adalah Yang Suci Guru Resi. Ia juga merasa tak enak hati mendapat perlakuan yang amat istimewa seperti itu. Bersambung. Rahayu, Rahayu, Rahayu.